Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nauri Channel. Kali ini saya akan membahas bagaimana tips sukses bisnis online untuk pemula. Mungkin dari kalian banyak yang ingin memiliki bisnis online tapi masih bingung harus ngapain dulu gitu, harus memulai dari mana, harus mengerjakan apa dulu. Nah, di sini saya sekarang akan membahas tipsnya, kemudian apa saja yang harus dilakukan agar sukses bisnis online, dan ini khusus untuk pemula gitu. Nah, oke, simak videonya. Yang pertama itu adalah niat. Mengapa? Karena segala sesuatu itu harus memiliki niat. Kuatkan dulu niat yang kokoh. Nah, jangan sampai nanti setelah kalian menjalankan bisnis online 1 minggu, 2 minggu, kemudian gak ada yang laku, kalian udah menyerah begitu saja gitu. Gak seperti itu gitu. Jadi kuatkan dulu niat yang kokoh. Fungsinya itu agar nanti kalian gak cepat goyang, gak ada yang beli udah berhenti. Nah gitu, jangan seperti itu ya. Jadi yang pertama itu adalah kuatkan dulu niat ya. Karena jika kalian ingin mendapat kesuksesan, pasti akan mendapat proses yang panjang gitu. Gak akan ada sukses yang instan gitu. Mau usaha apapun yang namanya ingin sukses itu pasti melalui proses atau perjalanan terlebih dahulu. Gak langsung sukses gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah kuatkan dulu niatnya bahwa kalian ingin benar-benar memiliki bisnis online. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua adalah tentukan produk. Kalian itu sebenarnya mau jualan apa, kemudian kalian sukanya apa. Oh ya, kalau saran dari saya itu untuk menentukan produk adalah cari produk yang kalian sukai gitu. Kalian itu suka produk apa? Misal kalian suka kosmetik. Alangkah baiknya kalian menjual dulu tentang macam-macam produk kosmetik gitu ya. Jangan kalian suka kosmetik gitu tapi kalian jualnya itu spare part motor atau mobil gitu. Nah, jangan seperti itu. Sebab kalau nanti kalian jual spare part motor, kemudian ada yang konsultasi tentang produk sedangkan kalian itu tidak tahu gitu ya, jenis-jenis produk atau tidak tahu tentang spare part. Nah, kalian nanti mau menjawab apa ke konsumen gitu. Beda lagi dengan kalian menjual barang yang emang kalian suka gitu, kalian hobi. Tentunya kalian tahu dong jenis-jenis produk itu seperti apa, kemudian kategori produk-produk itu seperti apa. Nah, produk itu bagusnya untuk orang yang kayak gimana gitu. Jadi untuk tentukan produk itu, saran dari saya, pilihlah produk-produk yang kalian sukai. Misal kalian sukanya di kosmetik, ya udah kalian jualan kosmetik terlebih dahulu gitu. Atau kalian sukanya di fashion, nah berarti kalian berjualan tentang fashion gitu, baju gitu, kaos atau yang lainnya. Kalian sukanya di tas nih, saya suka tas, saya punya model-model yang terbaru. Nah seperti itu. Jadi silahkan kalian jual produk-produk tas gitu. Jadi usahakan untuk menentukan produk itu, tentukan produk yang kalian sukai gitu. Jangan mencari produk yang emang kalian itu gak tahu kategori-kategorinya, kemudian deskripsi produk tersebut itu kalian gak tahu. Nah jangan sampai seperti itu. Sebab ya tadi, jika ada konsumen yang konsultasi kepada kalian, kemudian kalian tidak tahu tentang produk itu, tentang kategori produk itu, maka kalian akan bingung. Konsumen juga akan bingung. Ini niat gak sih jualan? Ditanya kok gak jawab gitu, ditanya jawabnya gak benar gitu. Nah itu, jadi untuk menentukan produk, cari produk yang kalian sukai gitu ya. Oke, tips yang ketiga adalah konsisten ya. Jangan gonta-ganti produk. Seperti tadi, misal kalian sukanya kosmetik, ya udah kosmetik. Kalian uploadnya kosmetik, cari produk kosmetik itu ada apa aja gitu ya. Atau kalian sukanya di tas, ya udah kalian jualan tas aja gitu. Jangan hari ini kalian jualan tas gitu, besok lagi kalian jualan baju, besoknya lagi kalian jualan celana gitu. Jadi nah kalau gitu itu calon pembeli akan bingung, ini sebenarnya jualan apa sih gitu. Beda lagi dengan kalau kalian misal tetap aja di kosmetik, bahkan
kalau seperti itu, nah calon pembeli pun akan ada yang mengira bahwa kita itu supplier gitu. Itu keuntungan kalau kita konsisten di satu produk gitu. Kecuali kalau udah banyak konsumen, kemudian udah banyak pelanggan, kalian mau tambah produk lagi itu bisa gitu ya. Itu. Jadi konsisten satu produk dulu atau satu kategori dulu. Misal kosmetik ya udah kosmetik, baju ya udah baju gitu, kerudung ya udah gitu. Jangan gonta-ganti produk gitu. Itu tips yang ketiga. Kemudian tips yang keempat itu adalah jangan stok produk dulu. Nah, kalian kan pemula, apalagi yang modalnya minim, mending dipakai buat apalah gitu selain dari membeli barang gitu. Jadi untuk yang pemula itu jangan stok produk dulu. Nah, terus pakai cara apa dong kalau gak stok barang gitu? Banyak sekarang ya bisa pakai bisa pakai sistem dropship, bisa pakai sistem pre-order gitu. Jadi jangan stok produk dulu. Nah, baru kalau kalian udah punya pelanggan satu hari, misal minimal yang order dua pelanggan nih atau tiga pelanggan, nah kalian baru bisa stok barang. Jangan sampai kalian baru mulai bisnis kemudian kalian beli stok barang yang banyak tapi gak ada pelanggan gitu, ya udah kamu rugi gitu. Dan itu hal yang gak diharapkan oleh semua calon bisnis gitu ya. Jadi yang pertama itu alangkah baiknya gunakan dulu sistem dropship atau sistem pre-order gitu. Dropship itu apa sih? Nah, nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya. Tapi saya akan memberi gambaran dulu apa itu dropship. Nah, jadi dropship itu kalian mempromosikan produk supplier. Nah, misal supplier, kita ngambil supplier baju misal ya. Kita fokus di baju misal. Kita cari mempromosikan produk supplier. Kemudian jika ada yang beli, maka kita belinya langsung ke supplier. Kemudian, Kak, ini sistem dropship ya. Nah, nanti supplier juga akan paham. Nah, di sana akan dicantumin bahwa pengirimnya itu bukan dari dia tapi dari kita gitu. Ya. Jadi seakan-akan yang kirim barang itu kita gitu, bukan supplier kita. Itu untungnya sistem dropship. Selain kita gak stok barang, dengan menggunakan sistem dropship itu kita juga enak gak repot-repot packing gitu, gak repot-repot antar paket ke kurir gitu kan, itu juga ongkos juga, kemudian biaya packing juga itu. Jadi itu enaknya dropship. Dan dropship itu sangat cocok untuk pebisnis pemula gitu ya, gak banyak biaya dan bisa dijalankan dengan 0 rupiah saja kalian bisa mulai bisnis online gitu ya. Itu. Kemudian tips yang kelima itu adalah mencari supplier yang bagus. Nah, jadi tadi jangan stok produk dulu. Nah, tips yang kelima itu adalah kalian harus bisa mencari supplier yang kualitasnya bagus. Jadi kualitas produknya itu bagus gitu, gak KW-KW. Kenapa? Karena kalau kita memilih supplier yang bagus, berarti kita akan memberikan produk kepada pelanggan kita dengan produk yang bagus. Nah, kalau kita memberikan produk yang bagus, nah otomatis pelanggan kita akan membeli lagi ke kita gitu. Jadi repeat order itu. Jadi usahakan kalian harus menjual produk-produk yang memiliki kualitas yang bagus gitu. Kalau baju jahitannya yang rapi gitu. Ya jangan yang asal-asalan, harga murah, misal baju harganya cuma murah banget lah pokoknya, kan pasti gitu kualitasnya itu gak memuaskan. Jangan sampai gitu, karena kalau kita memberikan kualitas yang rendah kepada pelanggan kita, otomatis pelanggan kita itu akan kapok gitu belanja ke toko kita. Nah, jangan sampai hal itu terjadi. Jadi kita harus mencari supplier yang kualitas produknya itu benar-benar bagus gitu, jangan asal-asalan. Itu. Nah, selain kita mencari supplier yang kualitasnya bagus,
kita juga harus mencari supplier yang stok produknya itu banyak, gak sedikit. Kenapa? Karena jangan sampai kejadian seperti ini. Misal kita posting nih di Facebook atau di WA misalnya, kemudian ada pembeli, Kak beli ini dong satu. Nah oke. Kemudian kalian memesankan ke supplier, ternyata di supplier barangnya kosong, padahal udah ada konsumen yang udah beli ke kita, bahkan udah bayar. Tapi ketika ditanya ke supplier, barang dari supplier itu udah habis. Nah jangan sampai terjadi seperti itu gitu ya. Karena ya yang pertama, kita tadi mau dapat laba karena stok dari supplier habis, ya gak jadi. Jangan sampai seperti itu. Atau bisa jadi pembeli kita kapok beli ke kita, ternyata kita gak punya stok banyak gitu. Jadi usahakan cari supplier yang memiliki stok banyak, ataupun cari 2 supplier dari satu produk. Misal kita jualan baju, kita cari 2 supplier yang jenis produknya itu sama gitu ya. Jadi ketika kita menanyakan ke supplier satu, kemudian barangnya kosong, kita juga bisa menanyakan ke supplier yang kedua gitu, dengan kata kunci barangnya sama, gak boleh beda, apalagi kualitasnya itu lebih rendah, gak boleh seperti itu ya. Oke, tips selanjutnya yang keenam adalah membuat akun media sosial atau akun marketplace ya. Setelah kalian menentukan produk, kemudian udah mencari supplier yang kualitasnya bagus, juga stoknya banyak, nah kalian baru membuat akun media sosial, akun Facebook, kemudian akun Instagram gitu ya. Nah saran dari saya itu kalau membuat akun media sosial itu khusus bikin akun media sosial yang untuk berjualan, jangan disatukan dengan akun pribadi itu ya. Jadi akun pribadi ya akun pribadi, kemudian akun untuk jualan ya beda lagi gitu, itu bagusnya. Jadi kalian memiliki 2 akun. Yang pertama akun pribadi, akun kalian gitu ya, yang gak dipakai jualan. Kemudian yang kedua itu akun jual beli gitu ya. Jadi jangan disatukan, biar pembeli itu ngiranya wah ini bener-bener nih dia penjual gitu, penjual yang bagus, kemudian stoknya banyak, ya emang dia benar-benar penjual gitu ya. Kemudian akun marketplace seperti akun Shopee, kalian bisa jualan di Shopee, di Bukalapak atau di Tokopedia atau di Lazada gitu ya. Jadi setelah kalian menentukan produk, kemudian mencari suppliernya, setelah mendapat supplier, buatlah akun media sosial dan akun marketplace seperti itu. Kemudian tips yang ketujuh adalah mulai promosi. Percuma kan kalau kalian punya supplier, bahkan suppliernya yang bagus gitu ya, kualitasnya yang bagus, kemudian harganya juga bisa bersaing, tapi kalian tidak melakukan promosi, ya percuma, siapa yang mau beli gitu ya. Nah jadi kalian mulai promosi di Facebook, promosi di Instagram, kemudian upload di Shopee, di Tokopedia, di Bukalapak, di Lazada, kalian harus upload gitu. Tapi jangan, misal di Facebook ya, kalian upload cukup 1 hari misal 5 produk. Jangan sampai seperti ini, 1 hari kalian upload 100 produk, tapi besoknya lagi gak upload gitu, besoknya lagi gak upload lagi, cuma upload 1 minggu sekali. Nah jangan seperti itu ya. Bahkan kalau seperti itu takutnya takutnya calon pembeli itu, ini apa sih kok banyak banget uploadnya sampai 100 produk di Facebook kan. Nah jadi bagusnya 1 hari itu upload 5 produk, 3 produk gitu ya, tapi setiap hari konsisten gitu. Gak satu kali promosi, nah 1 kali upload, nah besoknya enggak lagi gitu. Itu ya. Jadi 5 produk atau 3 produk, tapi kalian konsisten ya, upload tiap hari seperti itu. Mulai promosi. Kemudian yang tips ke-8 adalah tetap optimis dan berdoa. Seperti yang tadi saya bicarakan, bahwa kesuksesan itu tidak ada yang instan, semuanya butuh proses, termasuk bisnis online. Tidak ada kan yang
1 minggu jalanin bisnis online langsung sukses gitu, langsung meraup untung yang banyak banget gitu, gak ada. Jadi semuanya itu butuh proses. Orang-orang yang ada di atas, orang-orang yang udah sukses itu semuanya ngalamin dulu prosesnya dari bawah gitu, gak ujuk-ujuk langsung sukses gitu, enggak. Jadi tetap optimis, jangan sampai seperti ini, wah udah 3 hari upload nih tapi gak ada yang beli. Ya wajar dong, namanya juga usaha gitu ya. Jadi tetap optimis ya. Kemudian berdoa. Orang yang berusaha tapi tidak berdoa itu sombong gitu ya. Jadi selain kalian usaha yang keras, kemudian kalian berdoa agar diberi kesuksesan. Itulah tips sukses bisnis online untuk pemula gitu. Terima kasih. Sampai jumpa.